Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini tepat di tanggal 27 Rajab kita masih diberikan nikmat oleh Allah, iman, Islam, sehat walafiat.
sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid kita tercinta ini beserta keluarga besar kita, anak, istri, cucu kita, kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah dan berusaha menjauhi, meninggalkan segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di waktu yang singkat kali ini, mari sama-sama kita merenungkan ayat yang tadi di awal saya bacakan, surat Al-Isra ayat pertama. Kandungannya begitu luar biasa, peristiwanya begitu melegenda, tapi karena waktu terbatas di Jumat kali ini, maka poin-poin penting akan kita bahas dan sama-sama kita renungkan pada Jumat kali ini. Yang pertama, surat ini, ayat ini dibuka dengan kalimat subhana. Maknanya dari kata subhana adalah maha suci. Asal kalimatnya adalah subhanallahilladzi, maha suci Allah. Asra, yang menjalankan, bi'abdihi. Pertama, Allah jarang sekali menggunakan ayatnya. Allah jarang sekali mengatakan sesuatu dalam Al-Quran dimulai dengan kalimat tauhid, yaitu kalimat subhana. Kenapa Allah memakai kalimat subhana di awal surat Al-Isra? Ini untuk meyakinkan ketika perjalanan Isra Mi'raj yang dijalankan oleh Rasulullah, sahabat ragu ketika itu. Hanya Abu Bakar As-Siddiq yang langsung meyakini. Kenapa ragu? Karena menurut logika manusia nggak masuk akal perjalanan Isra dan Mi'raj. Maka Allah menjamin peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang benar, maka Allah memakai kalimat subhana di awal ayatnya. Allah mempertaruhkan kesuciannya, kemahasuciannya. Subhana, maha suci Allah yang membenarkan perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang kedua, kenapa memakai kalimat bi'abdihi? Asal kalimatnya adalah bi Muhammadin, karena yang berangkat Isra Mi'raj adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal kalimatnya subhanalladzi asra bi Muhammadin. Kenapa Allah memakai kalimat bi'abdihi kepada hambanya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah benar-benar diakui sebagai hamba oleh Allah. Titik tertinggi manusia di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika dia sudah diakui menjadi hamba. Maka jangan bangga kita dipanggil ustaz, kiai, habaib, ulama, karena belum tentu menurut pandangan Allah kita adalah orang-orang yang dianggap sebagai hamba. Jadi jangan pernah kita mengkultuskan diri kita paling benar, paling hebat, paling pintar. Coba kita tengok ketika kita lahir, ketika di perut ibu kita nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Maka hadirin yang dirahmati Allah, renungan kalimat bi'abdihi
adalah Allah sudah mengakui Rasulullah sebagai hambanya. Apa cirinya hamba? Yang awal saya bacakan, imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Orang yang mengaku hamba, maka dia melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala macam yang benar-benar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, ini yang pertama. Yang kedua, kalimat hamba. Kenapa Allah menggunakan kalimat hamba? Karena ada yang berkisah. Para sahabat mengatakan saat itu yang masih ragu, oh mungkin saja Rasulullah menceritakan diperjalankan oleh Allah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik langit 1 sampai langit 7, lalu ke Sidratul Muntaha mendapatkan perintah sholat, turun lagi ke Masjidil Aqsa, kembali lagi ke Masjidil Haram, tidak lebih dari sepertiga malam. Oh mungkin Rasulullah itu perjalanannya melalui mimpi. Maka kalimat hamba di sini Allah ingin menguatkan dan menerangkan bahwasanya Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu menggunakan ruh dan jasad. Karena orang yang dikatakan hamba, maka dia lengkap antara ruh dan jasad. Kalau hanya ruh, dia bisa disebut mayit. Maka ketika seseorang dipanggil hamba, lengkap antara ruh dan jasad. Maka hadirin, peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang benar-benar terjadi, Rasulullah berjalan, diperjalankan oleh Allah menggunakan ruh dan jasad. Contoh logikanya, satu saat saya berangkat dari Masjid Driki ini, saya berceramah di Jakarta. Selasa kemarin misalkan saya ngisi kajian di Kementerian Koperasi. Ketika saya berangkat ke Jakarta, tiba-tiba saya mengambil gamis saya, ada semut di dalam kantong gamis saya. Dari Depok saya berangkat ke Jakarta, jam 11 berangkat, jam 12 sampai, jam 12 saya ngisi kajian sampai jam 1, jam 1 saya pulang ke Depok, jam 2 sampai. Nah ketika saya sampai ke Jakarta jam 12 siang, gamis itu saya simpen dulu. Saya pengen ke kamar mandi. Nah keluarlah semut dari gamis saya, lalu bertemulah dengan semut-semut yang ada di Jakarta. Ditanya sama semut yang di Jakarta, karena dilihat dari fisiknya, ini kayaknya bukan semut Jakarta, ini semut Depok. Ditanya, wahai semut, kamu dari mana asalnya? Saya dari Depok. Kamu berangkat jam berapa dari Depok ke Jakarta? Jam 11. Jam 12 sudah sampai. Menurut logika semut, semut Jakarta nggak akan percaya semut sebegitu kecilnya, sebegitu lambatnya jalan dari Depok ke Jakarta hanya 1 jam. Kalau menggunakan logika semut. Tapi kalau semut tahu, semut yang dari Depok itu dibawa oleh saya ke Jakarta. Maka inilah gambaran Rasulullah SAW bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, didampingi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail menggunakan buraq. Hadirin yang dirahmati Allah. Maka kalau kita selalu berpikiran menggunakan logika manusia, logika kita terbatas. Maka ada pendapat para ulama. Ulama terbagi yang masyhur ada 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali. Jadi nggak usah kita pertentangkan perbedaan-perbedaan pendapat para ulama-ulama kita. Kenapa? Keterbatasan. Para sahabat berbeda pendapat, tapi pada umumnya ketika tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah, maka itu yang harus kita ikuti. Ketika ada perintah dari Al-Quran dan Sunnah, itu diikuti. Tapi kalau ada perbedaan, nanti bulan Ramadan sebulan setengah lagi akan ada perbedaan, tarawih 11, tarawih 23. Nggak usah dijadikan perdebatan, apalagi menjadikan permusuhan. Hadirin yang dirahmati Allah, ini konteks daripada kalimat hamba. Nah yang terakhir yang akan khotib bahas adalah tentang Allah menyinggung tentang masalah masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa maksudnya?
kita manusia tidak bisa lepas dari yang namanya masjid. Apa itu masjid? Sajada yasjidu, masjidun artinya tempat untuk orang-orang yang bersujud. Maka hadirin, kalau kita mau merenung, ketika kita dalam kandungan ibu kita sudah bersujud kepada Allah. Kenapa? Kepala kita di bawah posisinya. Kalau ada bayi yang kepalanya tidak di bawah posisinya di rahim ibu, maka bisa jadi lahirnya agak susah. Maka carilah tukang urut agar bisa diputar katanya, biar palanya di bawah. Maka ketika bayi pun Allah sudah mengingatkan kepada kita punya pangkat dan jabatan, kita punya harta kekayaan. Maka ujung-ujungnya nanti kita akan digotong oleh saudara-saudara kita, oleh tetangga kita ke masjid untuk disolatkan. Setinggi apapun jabatan kita, sekarang kita lagi gagah, sekarang kita lagi hebat, sekarang kita punya jabatan, sekarang kita punya harta kekayaan, satu saat akan kita tinggalkan semua itu. Kita akan digotong hanya menggunakan kain kafan ke masjid untuk disolatkan. Maka hadirin, dalam solat ada gerakan yang namanya sujud, karena masjidun adalah tempat orang-orang sujud. Kepala nempel di tanah kita, kepala nempel di sejadah kita, kepala nempel di lantai masjid kita, dan dia sejajar dengan kaki kita. Artinya orang-orang yang mau memahami tentang masjid, maka dia akan bisa tawadu ketika dia rajin ke masjid. Maka masjid ini tempat buat menurunkan ego, menurunkan kemarahan kita, menurunkan amarah kita. Yang kedua, masjid tempat kita buat apa? Buat berzikir, buat kita merenung kepada Allah. Banyak nikmat yang Allah beri, banyak nikmat yang Allah beri. Setahun ini saya diberikan ujian oleh Allah, kecelakaan ketika mengisi kajian keliling, karena saya dibebankan menjadi ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok. 2 tahun lalu masih mengisi 43 titik di satu Ramadan. Tapi alhamdulillah tahun ini Ramadan sudah puluhan masjid yang meminta kembali untuk kita berdakwah walaupun memakai tongkat. Kita merenung, berzikir. Kenapa saya mau ceramah sana sini? Walaupun menggunakan satu tongkat, kita ngisi kajian tetap di At-Thohir, ngisi kajian di masjid-masjid. Karena apa? Karena saya merindukan masjid. Ketika saya kecelakaan, saya menangis, ya Allah, apakah bisa kembali kita berdakwah ke masjid, dari masjid ke masjid? Kalau hati kita terus merenungkan masjid, maka insya Allah masjid ini akan membawa kebaikan kita ke akhirat. Dan yang ketiga, yang terakhir, masjid adalah salah satu investasi tabungan kita untuk kembali ke akhirat. Tadi Ustadz Ade sudah membacakan kas masjid minus 4.470.000. Hadirin, kalau kita mau punya tabungan yang betul-betul kita akan hasilkan di surga nanti, di akhirat nanti, adalah tabungan yang kita titip di Masjid Riki ini. Tabungan kita yang ratusan juta rupiah di ATM, yang puluhan juta kita simpan di rumah, ketika kita mati pulang dari masjid ini, sama sekali 1 rupiah pun tidak akan kita bawa, dan tidak akan menghasilkan juga kebaikan untuk kita di akhirat. Bisa jadi uang itu akan direbut oleh ahli waris kita, diperebutkan oleh anak-anak kita. Maka hadirin, mumpung kita diberikan usia, diberikan umur, banyak orang yang meninggal dunia, lalu ketika diizinkan oleh Allah kembali ke dunia, maka dia cuma satu menginginkan apa? Ingin bersedekah, ingin mengeluarkan semua hartanya di jalan Allah. Salah satu tabungan sejati kita adalah di Masjid Riki ini. Karena sodakoh, lagi-lagi saya ingatkan, ada sodakoh sabitah, ada sodakoh jariah. Ibu-ibu dipimpin oleh Bu Hajah Karimin menyiapkan makanan untuk jamaah sholat Jumat.
maka yang menitipkan makanan akan dapat pahala orang yang sholat Jumat. Tapi ketika orang sholat Jumat itu selesai memakan makanannya, maka selesai pahalanya sampai di situ. Tapi ada sodakoh jariyah yang bapak-bapak pulang dari masjid mengambil uangnya 1 juta, 2 juta, titip ke Masjid Riki buat menambah renovasi masjid, buat menutupi hutang masjid, maka insya Allah Pak, yakin kepada Allah, karena ini janji Allah dan Rasulnya. Ketika kita menginvestasikan harta kita di jalan Allah, wabil khusus masjid, maka itu tabungan sejati kita. Dipakai sholat, dipakai zikir, dipakai ngaji Quran, maka terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Itulah jariyah. Maka Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mahwal aqyas, ya Rasul, siapa orang yang cerdas itu? Kata Rasulullah, yang cerdas yang pertama, aksaruhum lil mauti dzikra. Orang yang cerdas, orang yang sering mengingat mati. Dia mengingat mati, ya Allah, besok kalau saya mati harta saya banyak, ya Allah, sedangkan tabungan akhirat saya mungkin masih sedikit. Orang yang sering mengingat mati, ya Allah, saya punya rezeki ini cukup untuk berangkat haji, ya Allah, tapi belum juga saya tunaikan, ya Allah, karena takut uang saya berkurang. Besok mengingat mati, ya Allah, Masjid Riki masih renovasi, ya Allah, harta saya banyak di tabungan di rumah, ya Allah. Maka semua itu mengingatkan kita untuk selalu melakukan kebaikan kalau kita mengingat kematian. Yang kedua, wa ahsanuhum lima ba'da isti'dad fahuwal aqyas. Yang kedua, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan amal-amal baiknya untuk menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bulan Rajab akan meninggalkan kita dan kita akan memasuki bulan Sya'ban, termasuk bulan mulia. Dan setelah bulan Sya'ban kita akan memasuki bulan yang paling istimewa, yakni Ramadan. Mari sama-sama kita persiapkan masuknya Ramadan dengan saat ini kita menyempurnakan sholat-sholat kita, karena ini hadiah yang Allah berikan kepada Rasulullah setelah peristiwa Isra dan Miraj, yakni sholat 5 waktu. Jaga sholat, maka sholat akan menjagamu. Karena wasiat Rasul sebelum meninggal dunia buat anaknya Fatimah dan buat ibu-ibu, buat perempuan, yaitu as-sholah, 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 ittaqus sholah. Maka seorang perempuan itu harus menjaga sholatnya kalau dia bisa mau menjadi wanita yang solehah. Kalau kita sebagai laki-laki punya ibu perempuan, punya istri perempuan, punya anak perempuan, maka laki-laki punya tanggung jawab untuk mengingatkan keluarganya yang perempuan untuk sholat, menjaga sholat. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan oleh Allah keberkahan hidup di dunia dan keberkahan hidup nantinya di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر أقم الصلاة. Hamil istri. Kalau kuasa Allah